Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 3 November 2021. Saya akan membahas saham dan indeks serta sektor-sektor untuk besok tanggal 4 November 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi bahasan, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang mengatasnamakan MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Oke teman-teman, kemarin saya baru sampaikan untuk ya mungkin kita hati-hati dulu karena minggu ini mungkin ada pengumuman tapering itu, apakah akan sebesar berapa, apakah skemanya seperti apa, tentu orang akan melihat-lihat kondisi seperti itu. Sampai saya sendiri juga kemarin jadi agak malas untuk positioning seperti itu ya teman-teman ya. Jadi melihat dulu seperti itu. Namun market itu memang dinamikanya benar-benar kadang kita nggak tahu teman-teman ya. Market itu kadang dinamikanya benar-benar semaunya sendiri seperti itu. Seperti hari ini kita lihat IHSG ditutup di 6.552. Nah, kalau kita plot ke chart, kita lihat bahwa kemarin itu IHSG tutupnya di bawah support teman-teman. Di 6.510 kemarin tutupnya di bawah supportnya di sini ya. Namun hari ini ternyata support itu dia berhasil ditembus. Yang sebelumnya menjadi support nggak kuat kan, jadi resistan. Resistan 6.510 berhasil ditembus dan IHSG malah naik teman-teman ya. Seperti ini, IHSG closingnya naik 58,855 atau naik hampir 1%, 0,9%. Kalau kita lihat seperti ini, ya memang kemarin saya bilang kan, memang sepertinya akan ada satu koreksi yang cukup dalam ya di dalam tren pergerakan akhir tahun ini. Nah, apakah mungkin koreksi itu bertepatan dengan pengumuman tapering di minggu ini, perkiraan di sekitar minggu ini, apakah seperti itu? Sehingga kemarin skenario saya adalah mungkin akan antri apabila IHSG nyentuh di 38 retracement atau di kisaran 6.400. Di mana koreksi IHSG sampai 6.500 itu juga masih wajar teman-teman ya. Masih wajar karena di dalam tren kenaikan ya, di dalam tren naik ya seperti ini. Tren naik dalam fase bullish itu koreksi 23 dan 38 itu adalah koreksi yang umum ya. Tetapi di titik 38 dia mantul lagi. Itu adalah koreksi yang wajar seperti itu. Koreksi yang wajarnya sebuah tren naik yang kuat itu koreksi sampai 23 dan 38 itu masih wajar atau masih umum seperti itu. Sehingga ketika kemarin melihat IHSG-nya turun di bawah support di 6.500-an, maka skenario saya adalah mungkin akan antri, akan loading barang ketika IHSG menyentuh di 38,2 retracement. Tetapi hari ini IHSG justru naik. Nah, kira-kira apa sih kok IHSG-nya jadi naik? Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah saham-saham penyusun indeks. Di sini terlihat sebagian besar saham adalah hijau teman-teman. Jadi istilahnya kroyokan naiknya. Saya sih biasanya ngelihat sekilas ya, kalau IHSG-nya ini naik hampir 1%, tetapi tidak ada yang signifikan. Saham-saham pendukungnya tidak ada yang naik signifikan. Ini naik tapi sebenarnya kecil-kecil, istilahnya naiknya kroyokan seperti itu ya, seperti itu. BCA, BRI, Telkom ini hijau semua walaupun sekitar 1%. Hanya yang merupakan leader banking, maksud saya pergerakannya merupakan leader adalah BBNI. Dia naiknya memang lebih kenceng ya teman-teman. Nanti akan saya bahas kenapa BBNI naiknya lebih kenceng seperti itu. Terus kemudian Gunung Bayan yang kemarin sebenarnya juga turun ya. Terus nah ini BBHI. Nah kalau BBHI memang beda cerita ya, dia pergerakannya memang beda. Kemudian Bukalapak yang memang sudah turun dalam, dan Bukalapak ini posisinya adalah di 25 besar market cap ya teman-teman ya. Jadi tentu mempengaruhi pergerakan
indeks ya. Walaupun kalau kita lihat 5 besarnya itu, 10 besarnya itu BCA, BRI, Telkom, BMRI, Astra, Arto, Unilever, TPIA, BNI, HMSP. Itu top 10 besarnya saham yang menggerakkan indeks. Baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke kita akan masuk ke chart dulu. Untuk besok Pak, untuk besok kira-kira pergerakan dari IHSG ini gimana? Nah, oke, di sini akan coba saya perbesar chartnya dulu. Kondisi dari IHSG-nya akan saya perbesar chartnya, terus saya perbesar seperti ini supaya teman-teman bisa ngelihat dengan jelas. Nah, oke, di sini teman-teman, di sini kan ada swing high-nya IHSG ya. Swing high-nya IHSG ada di sini, kemudian ada swing low di bawah. Ya, swing low-nya saya anggap di sini teman-teman ya. Memang karena itu dia udah reversalnya di situ. Jadi di sini saya tarik tren turun. Nah, oke. Dalam tren turun IHSG ini yang mana dia udah reversal hari ini, saya coba tarik Fibo-nya seperti ini. Ya, perkiraan seperti ini, maka 50%-nya itu biasanya bisa digunakan untuk mengukur kesungguhan IHSG ini akan naik. Nah, jadi di sini, nah sebentar teman-teman. Ini dalam tren turun ini sampai sekitar 6.479, maka ada titik tengahnya di sekitar 6.580 atau 50% dari tren turun. Itu bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat ini IHSG beneran mau naik lagi atau enggak. Seperti itu. Jadi perhatikan di 6.580. Itu adalah untuk IHSG. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas IHSG, sekarang kita akan lanjutkan ke saham-saham yang biasa kita bahas ya. Di sini saya akan seperti biasa, saya akan melanjutkan bahasan mulai dari sektor finance. Oke, baik teman-teman, di sini untuk sektor finance BNI kemarin terkoreksi support pertama 23 ya, 23 retracement di sini. Kemudian nggak kuat lagi menuju 38 retracement di sini, tetapi ternyata hari ini BNI naik lagi dan berhasil tutup di atas resistan pertama ya. Sebelumnya ini kan support nggak kuat sehingga menjadi resistan pertama. Jadi memang sebenarnya di dalam tren yang bullish atau suatu pergerakan yang bullish itu teman-teman perhatikan biasanya koreksinya itu 23 sampai 38 dan ini BNI juga belum sampai 38, sudah reversal. Apakah besok akan lanjut lagi atau setelahnya akan lanjut lagi dari 23 retracement dan lanjut ke atas? Apabila BNI mantul dari 23 ataupun dari 38 dan lanjut menembus high-nya ini teman-teman, maka tren kenaikan dari BNI ini masih akan lanjut. Nah, kalau masih akan lanjut, teman-teman tinggal perhatikan peta besarnya BNI. Kita gunakan chart yang lebih besar ya. Kita gunakan chart yang lebih besar bahwa BNI kemarin kepentok di 7.450, itu adalah 61,8 retracement. Dan kalau kita lihat di dalam pergerakan weekly-nya ini, BNI ini pantulannya kemarin atau turunnya kemarin adalah di kisaran MA 200 weekly. Ya, weekly. Jadi memang kita harus berganti-ganti antara chart daily-nya dengan weekly-nya untuk bisa melihat horizon yang lebih luas. Kalau BNI tadi adalah leader yang pergerakannya paling leader maksud saya, ya wajar karena BNI memang terkoreksinya dia paling dalam. Nah, sekarang kita akan melihat Bank Mandiri. Bank Mandiri koreksinya nggak dalam teman-teman karena kemarin hanya sampai 23 dan ya boleh dibilang pergerakannya sangat sempit ya karena dari puncak ini ke supportnya ya dia hanya satu range dari high-nya ke support pertamanya. Jadi untuk Bank Mandiri masih nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia support satu pun belum tembus. Kemudian untuk Bank BRI sama dengan Mandiri tadi, jadi dia hanya bermain dari high-nya ke support pertamanya ya, seperti itu. Kemudian untuk BTN juga sama dengan case BRI ataupun Mandiri, yaitu dia hanya dalam rentang
0 sampai 23 atau high-nya sampai support pertama. Terus kemudian untuk Danamon yang kemarin terkoreksinya sudah ekstrim, ingat lagi pesan saya bahwa yang turun tidak akan turun terus, teman-teman, pasti akan ada reversalnya. Dan hari ini untuk Danamon dia udah sentuh di 78,6. Ini sudah sangat ekstrim koreksinya dan dia ada pantulan, teman-teman. Perhatikan apakah bisa menembus resistan di 61,8, yaitu di 2640-an, teman-teman. Kemudian untuk agro boleh dibilang dia masih konsolidasi di support pertama, ya teman-teman. Untuk agro itu terus temennya dari agro adalah Breeze. Kita akan cek, ya Breeze boleh dibilang juga masih nggak kemana-mana ini barang ya, masih sideways di dasar lah seperti itu. Kalau kita tarik seperti ini, dia masih sideways di dasar, masih nggak ada yang menarik dari pergerakan Breeze ini. BTPS kita lihat dia juga sudah mulai mantul. Dia mantul dari support pertama. Ini seperti Mandiri, BRI, seperti itu ya pergerakannya, hanya mantul di support pertama. Untuk Bank Niaga, teman-teman, Bank Niaga saat ini justru dia masih belum kemana-mana. Jadi setelah kemarin sebenarnya dia 3 hari bursa lalu dia sempat naik, tapi belum percaya diri sehingga mencari support di bawahnya. Support 23,6 nggak kuat, mencari support bawahnya di 38. Dan 38 tidak ditembus, teman-teman. 38 retracement tidak ditembus, tetapi juga tidak berhasil menembus 23. Jadi istilahnya stagnan seperti itu. Kemudian untuk BBKP boleh dibilang ini barang masih sideways dalam area hijau itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya saya coba tengok sekilas saham-saham ini ya. Saham-saham bank digital secara umum ya, secara umum saja. Berarti BNLI ini nggak ada yang spesial, AGRS nggak ada, Baca juga nggak ada, BNBA nggak ada, teman-teman. Kemudian kita akan BBHI aja. Nah, BBHI ini akhirnya dia menembus ngetes high-nya lagi, teman-teman ya. Kemarin dalam trend ini terkoreksinya dia kecil sekali, bahkan dia nyentuh di support pertama pun enggak, masih lanjut naik ya, teman-teman. Kemudian Bank Jatim ini juga masih pergerakannya nggak menarik ya. Oke, Bank Jabar juga nggak menarik. Untuk bank-bank selain Leader Bank, saya pikir nggak ada yang menarik, teman-teman. Jadi memang di sini saya udah ini kelompokkan bank-bank yang paling menarik pergerakannya adalah ini yang sering saya bahas ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya adalah saham Astra Internasional ya. Kemarin terkoreksi sampai 38 retracement, tadi overshoot sedikit. Jadi 38 retracement ini belum pernah disentuh ya, teman-teman. Di bawah 38 belum pernah closing di situ daily-nya. Sehingga target ke 61 sementara batal. Kalau dia mantul dari 38 23, maka tren naik dari Astra ini masih akan lanjut. Oke. Kemudian kemudian adalah saham consumer. Ini untuk Ace Hardware, teman-teman ya, masih bertahan di atas 38,2 retracement ya. Masih belum kemana-mana. Ini cukup membosankan, udah hampir 2 minggu. Unilever kemarin ada turning, tapi hari ini kok tidak digas seperti itu ya. Kemarin saya bilang sinyalnya ini bagus, tapi kok tidak digas seperti itu ya. Kemudian Indofood juga sama, malah agak lebih sedikit turun. Kemudian ICBP juga malah lebih jelek sih sinyalnya seperti itu. Ya mungkin dipantau dulu untuk beberapa waktu ke depan karena sinyalnya jadi lebih jelek lagi untuk sektor consumer. Sektor energi, walaupun kelihatan mulai ada reversal rejection candle, namun belum begitu kuat, teman-teman, untuk Medco. Untuk Elsa sendiri malah dia terlihat ada doji, butuh konfirmasi besok, teman-teman ya. Untuk Akra juga kemarin sebenarnya udah bagus sinyalnya, hari ini malah tambah lebih jelek. Nah, kita lihat, teman-teman, untuk Akra.
Akra, ini asingnya masih jual? Enggak, sebenarnya asingnya udah mulai beli. Kita lihat broker summary KZCS udah mulai beli. Dan di sini kita tidak ngelihat adanya BK yang ngejual ya teman-teman. Ya, kemarin turun nggak naik-naik karena sellernya saya lihat adalah BK asing. Oke, terus kemudian saham berikutnya adalah perusahaan gas yang kemarin saya bilang koreksinya mulai agak kelewatan karena sebelumnya dia bermainnya di area hijau ini aja, tapi kemarin keluar dari situ. Tapi hari ini sudah mulai masuk lagi, mulai ada candle penguatan lagi ya teman-teman, masuk lagi ke situ. Jadi koreksinya bahkan sampai 23,6 retracement atau support pertama pun bahkan tidak disentuh di sini ya, bahkan tidak disentuh. Baik teman-teman, berikutnya sektor sawit. Sawit Astra Agrolestari masih naik tapi masih nggak pede, sempat turun juga teman-teman, tapi tidak lebih rendah dari yang kemarin. LSIP ya secara chart dia memang masih berada di antara high-nya sampai di support pertamanya. Kemudian SIM juga sama, masih antara high dan support pertamanya. SSMS juga masih sama. Kemudian BBPT masih sama. Kemudian saham sektor batubara teman-teman, Harum masih belum berhasil menembus 7850 ya. Masih belum berhasil naik di atas 38 retracement. Jadi tetap ada target di 6.700 untuk Adaro. Walaupun sudah mulai terlihat ada penguatan namun belum berhasil naik di atas resistan 1723 atau di 38,2 retracement. Nah, untuk ITMG ini teman-teman ya, ITMG seperti ini, walaupun dia sudah mulai ada kenaikan 2 hari yang lalu, namun kenaikan yang hari ini belum kelihatan kuat. Nah, untuk ITMG ini teman-teman, ini ada, saya lihat ada news akan bagikan dividen teman-teman, bagikan dividen yang cukup besar, yaitu sekitar 1.218. Ini dividennya ini sekitar tanggal dividen tunai interim dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat atau recording date-nya adalah di 12 ya. Sebentar ya teman-teman. Maksud saya hari terakhir memegang saham ITMG itu kapan supaya tetap dapat sahamnya? Saya akan cek dulu. Ya teman-teman bisa ngelihat ini untuk dividen dari ITMG ini adalah hari terakhir memegang yang mana akan dapat itu adalah tanggal 10 November ya teman-teman ya, 10 November. Jadi bagi teman-teman yang memegang sampai end of day 10 November maka akan berhak dividen sebesar 1.200 ya. Tetapi mesti teman-teman sadar juga kadang kenaikan karena dividen ini bisa jadi nanti sehari setelah dia cum date-nya itu maka akan bisa terjadi harga turun atau menyesuaikan dengan kenaikan sebesar ITMG-nya dividennya itu teman-teman. Nah, strategi bagi teman-teman yang akan memanfaatkan momen kenaikan karena pembagian dividen ini adalah membeli ketika jauh-jauh hari. Ini berarti masih sekitar berapa ya ke tanggal 10, 7 harian atau 5 hari bursanan seperti itu. Apakah ITMG akan naik ya? Terus kalau saya biasanya sehari sebelum cum date-nya justru saya akan jual supaya tidak ya walaupun nggak dapat dividen nggak apa-apa tetapi setidaknya dapat kenaikan atau ikut momentum kenaikan karena pembagian dividen. Tetapi sekali lagi ini bukan jaminan teman-teman ya, bisa saja kondisi market berbeda dengan apa yang saya sampaikan. PTBA teman-teman, PTBA ini kondisinya seperti ini. PTBA ini oke, sebentar saya geser dulu. Dia masih belum beranjak naik. Ya, dia terkoreksi kemarin sampai 3850 sehingga masih belum kuat di 38, teman-teman. Ada target di 61,8 atau di 2500. Untuk Indika walaupun dia di bottom 61, target dari 38 sudah kecapai di 61 tapi dia belum mengangkat ini. Masih belum ada potensi kenaikan. Justru kalau Petrosi ini terkoreksinya dia kan sampai 38 dan closing hari ini bagus, membatalkan target di 61 teman-teman, 61. Kalau besok
bisa atau kalau bisa bertahan di atas 38 retracement atau berada di atas 23 sekalian seperti itu, maka ini adalah sinyal bagus bagi si Petrosi ini. Doit juga sama, dia di bottom tapi masih belum ada pergerakan. Nah, kemarin yang teman-teman saya sampaikan adalah MBSS, tolong diperhatikan karena turunannya udah ekstrim sampai 61. Ya 61, dia tidak kuat secara yakin di sini. Tidak kuat secara yakin di area yang saya kotakin, saya lingkarin ini. Sehingga target ke 61 dan kecapai teman-teman ya. Nah di 61 nanti, dia ada target kenaikan tuh sampai minimal di 38. Dan ini kemarin saya bilang perhatikan MBSS. Karena sinyalnya bagus dan hari ini juga cantik sekali bermainnya. Nah teman-teman, United Tractor akhirnya masuk ke range yang hijau ini. Ya, kalau ngelihat seperti ini saya bilang kita tinggal nunggu price action saja. Kenapa? Karena di sini 38 retracement udah jebol sehingga target ke 61 kecapai. 61 malah dibablas ke di sini. Apakah nanti 78,6 sekaligus MA200-nya ini menjadi penahan pergerakan dari United Tractor? Ya, kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan karena United Tractor ini di sini ada area yang cukup luas. Di mana area ini adalah area range atau area sideways-nya dia sebelumnya. Oke, teman-teman, saham sektor konstruksi saya rasa ini juga menarik ya, teman-teman. Kenapa? Karena sektor konstruksi kemarin-kemarin kan boleh dibilang defensif seperti itu. Terus pada saat dia tren naik, terkoreksinya sampai berapa? Sampai 38 saja. Di 38 retracement, dia mantul. Itu cantik, karena dia nggak tembus di 38. Kalau nggak tembus di 38, sehingga targetnya tidak sampai ke 61. Apalagi ini mantul dari 38. Dan hari ini closingnya di atas resistan atasnya, atau di 23,6 retracement. Jadi, untuk saham sektor konstruksi bagus. Ini berhasil tutup di atas resistannya yang pertama. Kemudian untuk ADI bagus sekali tadi. Nah untuk Wika teman-teman masih belum sebagus ADI. Kenapa? Wika memang terkoreksi sampai 38 retracement di sini. Tetapi hari ini naiknya dari 38 ini dia belum berhasil sampai 23. Ya, seperti itu. Kemudian untuk PTPP juga belum sebagus Adikarya. Kenapa? Karena dia dari 38 retracement ya. 38 retracement dia mantul tapi belum berhasil menembus resistan di atasnya. Yaitu di mana? Yaitu di 23,6 retracement. Waskita juga masih belum. Jadi di antara Adikarya, Wika, PTPP, WSKT, maka yang paling bagus pergerakannya adalah Adikarya ya. Yang paling bagus pergerakannya adalah Adikarya. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor properti yang kemarin cukup defensif. Hari ini sebenarnya pergerakannya bagus ya teman-teman. Koreksi 38, terus kemudian mencoba resist di 23, retracement di atasnya. Overshoot sedikit tetapi nggak kuat. Itulah BSDE. BSDE sinyalnya sih akhirnya kembali ke yang kemarin. Berarti resistan pertama, resistan di 23,6 masih belum berhasil. Perhatikan di sini resistan 23,6 atau di 1110-an itu masih penting. Dia belum berhasil melewatinya. Kemudian untuk Pakuwon dia sudah oke. Dia mantul dari 38, dia di atas 23. Jadi Pakuwon lebih bagus pergerakannya karena closingnya berhasil di atas 23,6 retracement. Sedang untuk Asri dia koreksinya ekstrim kemarin sampai 50 lebih dalam. Harusnya naiknya lebih kencang kan seperti itu. Tapi ternyata dia masih bermain-main saja 3 hari ini di 38,2 retracement. Masih belum berhasil di atas MA200 yang sekaligus merupakan 23,6. 23,6 retracement teman-teman. Nah kalau yang tanya, Pak kok nggak disebutin angkanya ya? Kalau ini sekilas saja teman-teman, 23,6 retracement itu adalah support pertama. Karena tembus maka menjadi resistan pertama. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, silakan teman-teman buka chartnya sendiri sambil latihan dan tarik Fibo-nya seperti itu. Nah, yang paling bagus adalah SMRA. Kenapa? Karena dia terkoreksinya
biasa sampai 38, mantul 38, 23, dan hari ini tembus naiknya. Jadi sinyal paling bagus untuk properti adalah SMRA. Untuk saham Telkom teman-teman, menolak turun. Terkoreksi kemarin sampai 23, hari ini bisa tutup di atas resistan 23,6 retracement ya teman-teman. Jadi pas naiknya ini terkoreksi sampai menembus support pertama, sehingga menjadi resistan tapi berhasil ditembusnya lagi. Oke, bagus untuk ini ya, Telkom. Untuk Indosat sih masih saya bilang nih masih range ya, masih berkutat di situ-situ aja. Agak tidak menarik jadinya. Untuk XL karena koreksinya kemarin ekstrim, dia hari ini juga sudah mulai naik lagi. Tetapi pergerakan dari XL nih kadang naik sehari bisa turun lagi teman-teman. Jadi mesti waspada ya. Kalau kita lihat Telkomnya justru yang kalau naik lebih kenceng. Friend sudah 2 hari ini dia rehat teman-teman ya, wajar karena Friend ini dia dari sekitar 81 sudah sampai di sekitar 118. Untuk trio metal secara umum masih belum menarik walaupun sudah mulai ada candle reversal ya. Tins udah ada, Inco sudah ada, Antam sudah ada. Nah, MDKA yang biasanya pergerakannya lebih kenceng, ini sinyalnya juga lebih bagus. Turunnya lebih dalam, harusnya naiknya lebih kenceng. Silahkan dipantau besok karena MDKA mantul dari 38,2 retracement. Saham kertas masih belum menarik ya, dia masih menempel di 38 retracement. Untuk TKIM yang tadi masih nempel di 38 retracement masih belum, ini ya nggak kelihatan nih, masih belum jelas. Kalau INKP justru lebih jelas, sudah mantul dari 50 atau separuh tren turunnya, separuh tren naiknya. Ini dalam tren naik ini kan dia koreksiin sampai 50 ya. Nah ini dia masih belum berhasil tutup di atas 8350. Oke, kita lihat saham JSMR, saham tol. Dia kemarin terkoreksi sampai 61 sehingga ada target ke 38 di 4250, hampir kecapai teman-teman ya. Jadi Fibonacci memang powerful, simple tapi powerful. Ya, oke seperti ini, koreksinya sampai 38. Maksud saya 38 retracement dia nggak kuat, target sampai 61 kecapai. Mantul dari 61 ada target ke 38, oke, kecapai juga. Nah, saham yang kemarin saya sampaikan menarik adalah sektor semen. Sektor semen masih melaju dan hari ini malah semakin bagus. Closing di atas MA 200. Menuju ke separuh tren turunnya. Separuh tren turunnya saya cek dulu apakah betul separuh tren turunnya. Iya. Ya, betul teman-teman. Ini dia di separuh tren turunnya. Hari ini dia sudah melaju di atas MA 200-nya. Nah, untuk SMGR, kalau INTP, teman-teman ngelihat tren besarnya ini. Jadi dari sini puncaknya ini ya ke bawah di sini. Nah, di bawah ini yang tren yang warna biru ini ya, teman-teman. Perhatikan tren yang besar ini. Dia sudah hampir separuh trennya. Nih, separuh tren turunnya ini hampir kelewatin. Kalau SMGR dia masih belum ya. SMGR dalam tren besarnya, tren besar turunnya, dia masih belum berhasil sampai di separuh trennya. Separuh trennya itu di sini. Jadi kalau secara pergerakan lebih kencengan Indosemen. Oke teman-teman, berikutnya ASA. ASA itu kemarin sampai di resistan kedua atau 38,2 retracement. Namun mantul lagi nggak kuat ya teman-teman. Saran saya sih untuk ini ya, untuk kondisi akhir-akhir tahun ini teman-teman pantau aja saham-saham leader sektor ya teman-teman ya. Kemudian untuk ERA masih nggak ada yang menarik. Untuk SAME masih nggak ada yang menarik ya. MTK masih parkir di tempat. Grup MPPA ini masih belum berhasil menembus resistan pertama teman-teman.
multipolar juga akhirnya kembali lagi. Ini yang naik kencang sendiri hanya LPPF teman-teman ya. LPPF berhasil menembus high-nya dan sekarang lebih tinggi pergerakannya. Kita lihat dalam weekly-nya, MPPF itu pernah tinggi sekali. Weekly-nya seperti ini. Di sini masih banyak resistan untuk LPPF ya teman-teman. MLPT dia nggak bergerak, malah turun di bawah resistan pertama. MTDL juga ada bentuk reversal MTDL. Perhatikan teman-teman, ini dalam tren naik koreksi sampai 38, tidak tembus lebih rendah dari 38 sehingga target ini sementara dibatalkan. Dia mantul dari 38, maka kalau kuat mantul dari 38, maka tren dan menembus ini 23 dan 100-nya, maka tren ini akan berlanjut. Perhatikan teman-teman, ini koreksinya udah mantul dari 38,2 retracement. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Market memang dinamis. Market memang dinamis ketika kadang kita lagi nggak berani positioning, kok malah marketnya banyak saham yang reversal. Ya seperti itulah namanya market. Market itu kita nggak bisa kendalikan. Market bisa bergerak sendiri-sendiri teman-teman. Bergerak maksudnya bergerak sesukanya seperti itu. Kita sebagai trader hanya bisa mengantisipasi. Ketika sudah muncul sinyal beli, ya sebaiknya kita positioning sedikit supaya tidak ketinggalan seperti itu. Jangan banyak-banyak karena minggu ini masih harus waspada. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.